Di sini Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwasanya secara khusus kalimat al-ahlu, keluarga, yang diperintahkan oleh Nabi Ismail untuk mendirikan salat adalah ingin menjelaskan bagaimana Nabi Ismail concern, amat perhatian dengan lingkungan sebagai faktor utama dalam pembentukan syakhsiyah, dalam pembentukan identiti, dalam pembentukan karakter seseorang. Sesungguhnya faktor-faktor yang boleh membentuk kepribadian serta karakter seseorang ada beberapa sebab. Di antaranya adalah pergaulan, di antaranya adalah ilmu, di antaranya adalah lingkungan persekitaran itu. Oleh sebab yang demikian, ilmu akan membimbing seseorang dalam membentuk kepribadiannya dan juga sikap serta akhlaknya. Terkadang juga pergaulan dengan orang-orang tertentu, pergaulan itu akan mempengaruhi kepada pembentukan sifat dan juga karakter. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan berada pada perangai dan sikap temannya, maka hendaklah dia memilih dengan siapa ia berteman. Dan yang ketiga yang menjadi faktor pembentukan sifat atau karakter itu adalah persekitaran atau lingkungan, bermula daripada lingkungan dalam rumah dan juga persekitaran. Di sini Nabi SAW juga bersabda, "Iyyakum wa khadra'id diman." Qalu wa ma khadra'id diman ya Rasulullah? Qal al-mar'atul hasna fi manbatis su'. Dan Nabi bersabda, hati-hati kamu daripada yang namanya khadra'id diman. Apa itu khadra'id diman wahai Rasulullah? Nabi menjawab, perempuan yang cantik di lingkungan yang rosak. Di sini baginda Rasulullah menyentuh tentang bagaimana peranan lingkungan yang boleh membentuk kepribadian dan karakter. Walihada baginda Rasulullah menjelaskan bagaimana peranan orang tua dalam pembentukan syakhsiyah atau kepribadian atau karakter, bahkan agama dan akidah anak. Baginda bersabda dalam hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun orang tuanya yang menjadikan ia menjadi Yahudi, menjadikan ia Nasrani, dan menjadikan ia Majusi. Di sini Nabi bersabda bahwasanya bayi itu lahir dalam keadaan suci, yakni suci daripada segala dosa, suci daripada segala penyelewengan akidah, suci daripada segala kesalahan dan kesilapan, yakni bersih, tak ada apa-apa kotoran, baik pada hatinya, baik pada akal fikirannya. Namun orang tuanya yang akan mengisi kesucian itu dengan apa? Dengan background apakah orang tuanya itu mendidik kepada anaknya. Kalau dididik dengan agama Yahudi akan menjadi Yahudi, kalau dengan Nasrani, kalau dididik dengan agama Majusi akan menjadi Majusi, kalau dididik dengan materialistik akan menjadi anak yang materialistik, kalau dididik dengan sistem sekular akan menjadi anak yang sekular. Wahakadha, bergantung kepada lingkungan itu akan membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Oleh sebab yang demikian, dalam ayat ini secara khususnya diceritakan oleh Allah peranan Nabi Ismail kepada keluarganya, mencipta suasana dalam keluarga untuk membentuk sifat yang mulia, yaitu dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah yang menjadi keutamaan
bagi seorang tua di dalam mengambil berat tentang ahli keluarganya. Olehada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, muru auladakum bis-salati li sab'in, perintahkan anak kamu untuk mendirikan salat pada usia 7 tahun, wadribuhum li 'ashrin atau li 10 sinin, pukullah kalau tak salat pada usia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah pada mereka daripada tempat tidur mereka. Ini tunjuk ajar Nabi, ini nasihat Nabi. Sebaik-baik penasehat adalah beliau, sebaik-baik ajaran adalah ajaran beliau, sebaik-baik tuntunan beliau yang membawa kebahagiaan, keselamatan kepada mereka yang mahu mengambil tuntunan dan bimbingan daripada beliau. Dijaga hubungan anak itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada usia 7 tahun tu sudah mesti anak itu disuruh oleh orang tuanya untuk mendirikan salat. Diperhatikan oleh orang tuanya adakah sudah salat atau belum. Kalau terlambat daripada salat ditanya sudah qadha atau belum. Falhasil, walaupun ketetapan kefarduan salat itu belum lagi wajib kepada anak dalam usia 7 tahun karena belum baligh, namun persiapan untuk melakukan salat pada saat itu anak itu baligh sudah di awal lagi, supaya bila mana tiba waktu kewajiban saat baligh, orang tuanya tak susah lagi nak suruh anaknya untuk melaksanakan salat. Daripada awal-awal lagi sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Tujuannya kalau si anak tadi sudah mendirikan salat, sudah menjaga hubungannya dengan Allah daripada masih remaja, daripada masih kanak-kanak, kalau sudah baligh dia akan melaksanakan salat itu dengan penuh tanggung jawab, dan implikasi daripada salat itu akan menjadikan anak itu anak yang baik, akan menjadikan anak itu anak yang soleh dan solehah, akan menjadikan anak itu yang tahu hak orang tuanya untuk dihormati, dan juga akan menjadikan anak itu menjadi anak yang baik akhlaknya. Apa sebabnya? Karena salat tiang agama, kalau tiang agama ditegakkan, yang lain akan menjadi baik juga. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah suruh untuk mendirikan salat, diberikan sebabnya oleh Allah. Kenapa perlu mendirikan salat? Karena salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Anak yang sudah daripada kecil lagi diperintahkan oleh orang tuanya untuk salat, anak itu akan dapat menjaga dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar di mana saja anak itu berada. Hatta masuk sekolah menengah, hatta masuk pergi universiti, hatta pergi dihantar pergi ke luar negeri, daripada kecil sudah dijaga, tahu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja dia berada, dia akan jaga dirinya. Apa sebabnya? Sebab solatnya dijaga, maka solat itu akan menjaga dia kalau ditunaikan solat itu dengan sebenar-benarnya.